Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kuota murid baru tingkat SD negeri di Kota Semarang belum terpenuhi. Penerimaan siswa baru gelombang kedua akan dibuka. Modal dan keuntungan tak kunjung cair. Nasabah Koperasi BLN menggedor rumah pimpinan koperasi di Kota Salatiga. Berada di balik jeruji penjara tidak menjadi penghalang bagi warga binaan Lapas Kelas 2A Purwokerto untuk menempuh kuliah. Ya, puluhan nasabah Koperasi Bahana Lintas Nusantara dari berbagai daerah di Jawa Tengah kembali mendatangi kantor BLN Kota Salatiga dan rumah pimpinan Koperasi BLN Nikolas Nyoto Prasetyo. Mereka menuntut kejelasan pengembalian modal dan keuntungan dari program Si Pintar yang hingga kini belum cair. Saya minta hanya satu, Pak, kembalikan uang saya. Saya mencari rezeki itu susah payah, Pak. Para nasabah Koperasi Bahana Lintas Nusantara ini kembali mendatangi kantor Koperasi BLN dan rumah pimpinan BLN Nyoto Prasetyo di Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga Rabu siang. Tuntutan mereka sama, agar modal dan keuntungan selamat berinvestasi di BLN segera dicairkan. Sejumlah nasabah sempat menumpahkan kemarahan dengan menggedor pintu rumah agar pimpinan BLN keluar menemui mereka. Namun sang pimpinan hanya diwakili tim kuasa hukum. Salah satu nasabah asal Wonosobo mengaku menyertakan modal sebesar 400 juta rupiah, namun hingga kini modal dan keuntungan tak kunjung cair. Di Wonosobo ada sekitar 60 nasabah yang rata-rata ibu rumah tangga dengan kerugian miliaran rupiah. Ke Wonosobo ada berapa orang? ada 60 kurang lebih 60 sampai 70 orang. Dan itu dari 15 orang aja udah 2M lebih. Nama ibu siapa, Bu? Widi. Bu Widi, Ya. dari total di Wonosobo itu dari 60 orang itu total kerugiannya hingga berapa miliar? 5 sampai 7. Basicnya rata-rata apa, Bu? Ibu rumah tangga dengan usaha? Ibu rumah tangga kalau saya. Sementara kuasa hukum BLN berjanji segera melunasi dana modal dan keuntungan nasabah usai rapat anggota tahunan. Kami para pengurus selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa pengurus Koperasi Bahana Lintas Nusantara beritikat baik dan memiliki komitmen untuk mengembalikan hak-hak anggota maupun para penyerta modal. Hal itu akan dilakukan dengan mekanisme recovery, pemulihan. Nah, recovery itu akan kita launching, akan kita deklarasikan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi BLN atau RAT. Pihak BLN meminta para nasabah untuk bersabar karena rapat anggota akan melewati sejumlah prosedur sebelum pencairan dana mereka. Julianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, jutaan batang rokok ilegal yang hendak didistribusikan di wilayah Jawa Tengah dimusnahkan. Barang bukti tersebut dari hasil penindakan 870-an kasus sejak Januari hingga Juni 2025. Sebanyak 64 juta lebih batang rokok ilegal yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Selain rokok ilegal, barang bukti 12.000 liter lebih minuman yang mengandung alkohol juga dimusnahkan. Pemusnahan dengan cara dibakar dan menggunakan mesin penghancur dengan kapasitas besar. Barang bukti ini diklaim memiliki nilai ekonomi sebesar 19,3 miliar rupiah. Usaha di Jawa Tengah, karena ini di antara dua area ini kita menjaga jangan sampai nanti industri rokok di Jawa Tengah ini kita tidak bisa melihat kepastian dalam usaha. Makanya kita jaga untuk yang di Jawa Tengah itu tidak ada produk-produk asal Jawa Tengah yang disinyalir berada di Jawa Tengah ini. Selanjutnya sejumlah barang bukti narkoba, obat terlarang dan senjata tajam dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Salatiga. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 33 perkara pidana umum. Barang bukti narkoba, obat terlarang, senjata tajam dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Salatiga Rabu siang. Barang bukti ini telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti disita dari 33 perkara pidana umum sejak Januari hingga Juni 2025.
Di antaranya 22 gram sabu-sabu, lebih dari 5.000 obat terlarang, 18 buah ponsel, dan 4 senjata tajam. Pemusnahan obat dan narkoba dilakukan dengan cara di blender, sedangkan ponsel dan laptop dengan cara dipecahkan. Karena bulan Januari sampai bulan Juni ya, itu sekitar 33 perkara di Kota Salatiga. Yang mendominasi adalah narkoba yang paling banyak. Kemudian ada undang-undang kesehatan tadi ya, yang semacam obat-obatan itu yang beredar di Kota Salatiga. Kasus pidana pada semester pertama tahun 2025 di Kota Salatiga didominasi kasus narkoba dan obat terlarang, disusul kasus pencabulan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, berada di balik jeruji besi tak menghalangi langkah warga binaan mendapat pendidikan jenjang tinggi. Setahun lalu, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Purwokerto mendirikan kampus di dalam lapas bernama Kampus Pembangunan. Di kelas berukuran minimalis, 25 orang fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mereka mendengarkan penjelasan dosen, bahkan tak malas untuk mencatat materi kuliah yang diberikan. Tapi siapa sangka puluhan mahasiswa ini merupakan warga binaan Lapas Purwokerto yang semangat menimba ilmu hingga jenjang pendidikan tinggi. 2 jempol untuk mereka, di tengah menjalani hukuman mereka masih mau untuk belajar. Terobosan yang luar biasa disambut baik oleh warga binaan. Keberadaan kampus di dalam lapas bagaikan cahaya di ujung lorong gelap. Ya, dengan adanya kampus di dalam lapas itu menjadikan harapan baru, Pak, buat orang-orang yang sedang terkena hukuman kayak saya. Saya jadi bersemangat kembali bahwa ternyata dulu waktu di luar pengen kuliah nggak bisa, malah di sini malah bisa. Jadi timbul semangat baru, Pak. 1 tahun yang lalu, Lapas Purwokerto bekerja sama dengan Universitas Perwira Purbalingga mendirikan kampus di dalam lapas. Kampus ini diberi nama Kampus Pembangunan dengan jurusan S1 Ekonomi Manajemen. Kampus Pembangunan didirikan untuk memenuhi hak warga binaan agar mendapat pendidikan. Ini adalah kesempatan bagi warga binaan yang haknya hanya dibatasi untuk hilang kemerdekaan. Untuk haknya mendapatkan pendidikan dan pembimbingan ini sudah diatur dalam undang-undang menjadi salah satu bagian hak dari warga binaan yang dibina selama mereka menjalani masa pidana di dalam lapas. Dosen yang mengajar di Kampus Pembangunan didatangkan langsung dari Universitas Perwira. Jadwal perkuliahan pun dilaksanakan 4 kali dalam sepekan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Apa nyewa tanah? Itu lebih luas lagi.